mulai lanjut ya acara kuliah hari ini. Baik, saya akan mulai share screen. Bentar ya. Sebentar. Oke. Oke, apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah kok. Oke. Ini berarti kelas yang tadi pagi saya ajar ya, yang 8.30 ya? Iya, Pak. Oke, saya masih suka keliru nih. Ini ngajar 4-4-nya. Tadi kita sudah sampai sini belum ya? Tadi di kelas ini saya sudah putarin tentang video belum ya? Video contoh-contoh aplikasi IoT? Oh, belum, Pak. Oke, sebentar ya. Ini PPTI 8 ya. Oke. Saya punya beberapa use case untuk menggambarkan IoT. Saya akan upload ke ini, ke bagian files. Oke, sambil nunggu uploadnya, saya akan nanti mungkin yang di sini Anda bisa baca yang industrial IoT di industrial manufacturing seperti apa, kemudian consumer seperti apa, kemudian financial marketing, healthcare, transportation, logistik, agriculture gitu ya. Nah, daripada Anda ini di buku juga ada, di buku yang IoT arsitektur, Smart City. Sambil Anda baca ini, mungkin Anda bisa baca, kalau saya terangin terus nanti takutnya bosen. Saya akan putarin Anda beberapa video ya, yang menggambarkan use case yang ada di sini lah. Seperti itu. Nanti apa yang saya putarin itu juga nanti akan saya upload ke bagian ini, files ya. Ini dia cukup besar, 360 mega. Jadi mungkin takes time untuk upload ya. Kayaknya saya mesti share computer screen. Baik, apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, saya coba play ya.
People are at the center of what we do. Things will not be any different in the future. But what will customers want in the future? Suaranya apa kedengaran? Masuk, Pak. Oke, sip. Sorry. People are at the center of what we do. Things will not be any different in the future. But what will customers want in the future? They will demand a wider range of variants, as well as more personalized products. It must also be possible for production to adapt quickly to changed market requirements. Adjusting to this new situation is a formidable challenge. Industry 4.0 is the response to this challenge. But what does Industry 4.0 actually mean? It means that the Internet of Things is finding its way into manufacturing. In the factory, production will be connected. People are in control of this fourth industrial revolution. One of its features is the global connectivity of value chains across companies. For example, the configuration and personalization of cars will take on a new dimension in the future. It will be possible to freely select the size and shape of the car's information display. No two cars will ever be alike again. They will be individually tailored to customers' needs. The automaker generates design data from the 3D model and sends the data to various suppliers. There, the data undergoes a final virtual design and testing process. This is how the personalized information display we saw earlier will be created. Planners then determine which process modules are required for manufacturing. There will hardly be any more need for special machinery. Planning and modification cycles will be significantly shorter. The in-plant flows of supplier parts and finished parts will also be optimized. The production process starts from virtual representations. The internet-based system then puts together the ideal manufacturing line on the factory floor. An associate puts the individual modules in the correct position, or they take up their position in the line automatically. Autonomous rollers ensure efficient plant logistics. At the Competence Center at a completely different site, experts are already beginning to train identical process modules for their tasks and make the manufacturing parameters available. The modules are ready for manufacturing immediately and produce zero errors right from the very first part. Rejects are a thing of the past. The display knows which process modules it needs and maneuvers automatically to them, depending on availability and requirements. A wide variety of products now pass along a single line. The finished product is packaged and sent to the automaker. Sensors on the packaging detect the condition and position of products and transmit this information to the Bosch IoT cloud. This makes it possible to continuously monitor product quality along the supply chain in real time. Manufacturing will offer us far more than we ever thought possible. More versatility, optimum resource efficiency, and products that are more personalized than ever before. As designers, users, and decision makers, it is people who will assume the most important role in manufacturing. Industry 4.0 will drive the creation of solutions that make work a lot easier and satisfy customers' demands for tailor-made products. Bosch, invented for life. Ya, ini
Halo? Tadi putus ya? Halo? Iya, Pak. Oh, sampai mana tadi ya? Saya nggak sadar nih putus. Waduh. Yang habis video putus atau gimana? Kayaknya yang Iya. pas habis video deh. Oh, baik. Oke. Wah, untung si ini Theodora manggil saya nih. Kalau nggak saya ngomong sendiri nih, saya nggak tahu udah putus. Makasih. Baik, jadi yang tadi itu contoh dari industrial manufacturing, contoh di sana. Intinya untuk preventive maintenance, mencegah alat rusak sehingga mesin stop gitu. Ya selain yang tadi itu bahkan customer bisa mesen dashboard yang khusus. Sehingga nanti kalau mobilnya diproduksi, dashboardnya diproduksi oleh pabrik lain dan pabriknya itu bisa mengirimkan dashboard ke pabrik mobilnya untuk dimasukkan ke dalam pesanan mobil dari si customer. Ya, jadi semua termonitoring tuh supply chain-nya lengkap. Nah, yang ada di slide ini ide lain yaitu untuk maintain kondisi mesin supaya tetap prima, jangan rusak. Kemudian mesin yang lama maupun yang baru bisa dikasih sensor untuk dimonitoring kesehatannya. Terus untuk men-saving energi, AC atau lampu yang tidak dipakai, yang tidak ada orang bisa dimatikan. Terus untuk sensing environment, misalnya jangan sampai ada gas yang bocor sedikit langsung dideteksi atau deteksi flame api gitu ya. Ada sensor namanya UV-Tron ya. Dia bisa deteksi api dengan sangat sensitif. Jadi ada api kecil aja, jadi langsung sensornya tertrigger. Nah itu sangat penting di ruangan yang sensitif terhadap kebakaran ya, seperti pom bensin gitu-gituan. Nah berikutnya untuk yang customer juga banyak. Untuk nyiram tanaman, sekarang orang senang juga nyiram tanaman pakai gadgetnya. Jadi klik, tanamannya, pompanya nyala gitu. Kenapa nih pakai handphone? Karena dia simple, tidak pakai sensor. Kalau pakai sensor kan harus taruh sensor di pot, kemudian nanti sensornya harus dikonekin ke satu alat ya, untuk menggerakkan pompanya gitu. Nah, kalau pakai ini, bisa aja kita pakai handphone, masukkan ke yang tadi itu smart, colokan smart yang bisa dikontrol sama IoT, pompanya colok ke sana, pompa untuk menyiramnya. Jadi kalau kita on, alat listriknya hidup, pompanya otomatis jalan. Ya, misalnya contoh seperti itu. Terus smart lock, smart light, dan smart yang lainnya ya, termostat lah, supaya udaranya tetap nyaman. Ya bisa juga untuk tracking orang yang lagi olahraga, untuk tracking orang yang dipantau kesehatannya, atau yang lagi di rumah. Ya ini masa-masa pandemi gini sebenarnya smart health penting ya, untuk orang-orang yang lagi isoma, mungkin dikasih sensor, terus dipantau kadar oksigennya, sehingga kalau lewat dari sekian, ya harus di warning ya, harus dikirimkan hal-hal yang lebih khusus ya. Juga Maaf, misalnya, Pak. ya Ini emang belum share screen apa gimana, Pak? belum share screen, waduh. Ya, kan tadi yang DC itu. Ya, sorry. Oke, Pak. Saya lupa nih. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, aduh sorry, hari ini banyak kesalahan nih. Lupa join lagi, lupa share screen. Oke, saya balik ke sini ya, ke customer. Saya nggak ulangi lagi deh, tadi suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke. Saya mungkin lanjut ke yang sini, yang ke consumer. Ini juga banyak ya alatnya seperti Google, terus Alexa dari Amazon, Hue nih, Philips lampu ya, terus ada termostat dan macam-macam lagi. Terus untuk finance, ini untuk bisa target advertising, untuk kita tahu orang itu lihat iklan kita berapa banyak sih. Ya, ini healthcare, transportation, logistik,
Eh, Nah, ini agriculture juga ya, smart city dan government. Nah, saya akan coba menayangkan video untuk beberapa case yang tadi. Videonya sebentar. Oke, ini di tim sudah ada ya use case video ini. Kalau gitu saya nggak usah tayangkan aja, nanti Anda bisa lihat sendiri. Jadi secara umum videonya itu nanti Anda bisa lihat di bagian smart manufacturing. Terus ada warehouse, di sini Anda bisa lihat ada robot yang robot seperti ini yang bisa kolaborasi dan bisa membawa benda ya di gudang ya. Kemudian nanti juga di sini smart farming, di bagian livestock management bisa dilihat ada sensor-sensor yang ditaruh di sapi, di ternak ya. Jadi sensornya bisa tahu kondisi kesehatan ternaknya. Gitu ya, nih ketahuan semua. Terus nanti di sini ada juga tentang vertical farming. Ini dia menumbuhkan tanaman di dalam rumah ya, done indoor ya. without soil. Kalau We're salah doing ya, it, Ariel. and we're not only doing it on an experimental level, we're doing it on a Nah, commercial level. ini nanti We're Anda able to bisa understand the lihat plants better sendiri. than anyone. Kemudian ini adalah untuk hydroponic tapi menggunakan automation system. Jadi dari mulai semai, nanam sampai panen itu menggunakan robotik ya. Terus nanti Anda bisa lihat juga tentang produksi dari orchid. Jadi pertanian mereka begitu modern, ini nanam tanaman dengan automation system ya. Sampai di packaging seperti ini. Oke, terus ini juga nanti ada di smart building. Ya nanti Anda bisa lihat ya di sana. Terus karena waktunya, terus saya sekarang lagi mau bahas tentang yang pertemuan kedua ini. Nah, ini saya sudahi sampai sini. Sekarang kita masuk yang tentang slide kedua ini ya. Nah, di slide ini saya mau cerita ada dua bagian yang practical dan bagian yang theoretical. Jadi pertama, yang theoreticalnya dulu, seperti ya, tugas yang Anda kerjakan itu. Ini arsitekturnya seperti ini ya. Di sini bisa dilihat arsitek itu perlu punya knowledge yang cukup baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi dia perlu tahu ada komponen apa aja, misalnya jaringan apa aja yang available, dan bagaimana mengkonekkan secara vertikal dari device sampai misalnya ke cloud-nya. Dan semakin banyak pilihan, tentunya akan semakin membingungkan sih. Nah, saya mau highlight, halo, ini masih kelihatan layar saya kan ya? Oke. Saya mau highlight tentang ini ya. Nanti saya mau highlight tentang beberapa cloud provider untuk IoT ini. Jadi ada yang khusus untuk offering cloud storage, SaaS, ada manajemen, security, dan data analytic. IoT manajemen ini salah satu contohnya begini. Tanpa Anda sadar, misalnya saya beli satu lampu dari Bardi ya. Terus kebetulan kalau lampunya Bardi ini saya beli dan saya mendapatkan gratis fasilitas cloud-nya seumur lampunya. Kalau nggak salah begitu sih. Bardi kayaknya nggak kelihatan bahwa lampunya kalau udah beli berapa tahun, terus saya mesti subscribe ulang.
Nah, rasanya nggak ada fitur seperti itu. Berarti kita sebagai developer Bardi-nya harus menghitung berapa harga yang harus kita keluarkan untuk menyewa cloud untuk satu produk yang kita jual. Dan produk yang kita jual ini kita estimasi dia pakai berapa lama. Dia beli satu produk kita, lampu, katakanlah harganya 100.000, ya saya nggak tahu harga berapa ya, misalnya 100.000 lah. Berarti di harga 100.000 itu kita harus masukkan harga cloud yang kita sewa untuk membuat satu lampu itu bisa menyala. Dan harga cloud itu kan disewa kita bayar tahunan. Berarti kita mesti hitung umur lampu ini berapa lama. Kita prediksi, oh lampu ini bisa dipakai selama 8 tahun. Ya, berarti kita mesti hitung harga cloud selama 8 tahun untuk satu lampu itu. Dan harga itulah yang kita masukkan include dengan 100.000 alat yang kita jual. Nah, untuk itu kita perlu tahu juga gitu. Manajemen lain yang jenis lain adalah metode seperti subscription. Jadi misal saya membuat alat sistem vertigasi untuk mencampur pupuk dan mengatur sistem pengairan pada tanaman gitu kan di greenhouse. Saya tidak jual putus, tapi saya sewa alat, saya menyewakan alat saya ke dia gitu ya. Nah, berarti kalau dia sudah berhenti menyewa, saya harus memutuskan servisnya kan. Nah, dengan IoT kita bisa melakukan hal seperti itu. Tanpa IoT sulit untuk melakukan stop service kalau dia sudah tidak bayar sewa. Nah, cara tradisional adalah kita memasukkan sesuatu license code ke dalam mesin. Jadi kalau license code-nya sudah expired, berarti kita mesti suntik ulang. Makanya software-software zaman dulu kan kita kenal ada license number. Atau ada sesuatu yang dalam tanda kutip baru bisa jalan kalau kita crack gitu kan. Tapi sekarang ini kan rata-rata sudah tidak ada begitu kan. Ada install Windows, mungkin subscription, login ke Microsoft 365, seperti itu. Jadi dengan sistem subscription, kita bisa mengubah pola bisnis yang jual putus menjadi sekarang sistem sewa. Dan dengan IoT, kita bisa membuat alat kita sewakan. Dan kita nggak usah khawatir alat ini nanti kalau dia nggak bayar, gimana kalau dia jalan terus. Tapi dengan IoT kita bisa mengontrol alatnya bisa nonaktif jika subscription-nya berhenti. Nah, IoT manajemen, coba dipikirkan begini. Kalau alat itu ada 10, mungkin kalau gampang di-maintain ya, dia bayar, kita buka. Kalau udah habis, kita tutup servisnya. Tapi kalau alatnya sudah 1000, tentunya ngurusin seperti itu kan rumit. Nah, belum lagi kalau ada software yang diupdate, firmware yang diupdate, versi ini, itu akan rumit. Nah, jadi ada service provider yang menyediakan IoT management system. Fungsinya apa? Untuk maintain, firmware-nya harus diupdate, untuk maintain subscription-nya. Ya, jadi IoT device itu nantinya mirip dengan handphone. Anda nggak bayar pulsa, dia nggak aktif handphonenya. Walaupun handphonenya masih di tangan Anda. Ya nanti bisa aja kan kalau dia sudah berapa lama nggak aktif, baru ditarik gitu. Nah terus hal lain adalah jaringannya ya. Mau pakai personal area network, local atau WAN. Nah ini tergantung kita taruh di mana device IoT-nya. Kalau IoT-nya kita taruh di tengah kota, mungkin yang cocok adalah pakai wide area network. Kalau di dalam kantor, di dalam rumah, dalam gedung, mungkin bisa pakai LAN atau PAN. Nah, kalau PAN ini biasanya Bluetooth gitu ya, wireless network, ya LAN bisa pakai jaringan. Ini bisa nih kalau dalam satu building, satu area sendiri ya. Tapi kalau udah di satu city, tentunya harus pakai WAN. Nah, pemilihan protokol ini juga nanti dilihat dari sisi bukan hanya area, tapi harga. Jadi kalau kita sudah mau pasang IoT untuk monitoring lampu jalanan,
bukan hanya untuk mati hidupin ya, kita mau tahu lampunya ini bisa mau kalau rusak atau enggak gitu. Nah, berarti harus ada sistem yang memonitoring lampu nyala atau enggak, arus listrik yang dipergunakan masih normal atau enggak. Kalau arus listrik normalnya 50 watt ternyata dia pakai cuma 10 watt, berarti lampunya ada problem. Atau sebaliknya, normalnya 50 watt, mendadak dia nyedot 100 watt, itu juga problem. Berarti itu yang harus dikasih alert supaya petugas datang untuk memeriksa lampu itu. Nah, berarti kan lampu itu harus connect langsung ke internet. Nah, itu menggunakan protokol apa? Bisa. Ya, kita tahu itu harus WAN. Artinya lampu terhubung langsung ke internet. Nah, WAN-nya ada pilihan, bisa mau pakai 4G, atau mau pakai Sigfox, atau mau pakai misalnya LoRa. Nah, itu pilihan. Jadi, penting bagi dia untuk tahu IoT-nya bisa usable, secure, dan scalable. Sedikit jalan, kalau orangnya banyak, yang langganan banyak juga bisa tercover. Namun dengan kalau kita punya server, kita host di cloud, masalah secure dan scalable ini sudah banyak dibantu dari cloud arsitekturnya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu harus hands-on buat sendiri ya. Nah, ini yang role-nya, dia bisa tahu area vertikal maupun horizontal ya. Nah, domainnya ada beberapa nih. Kita lihat dari yang domain pertama dulu nih, tentang sensing dan power. Nah, sebenarnya ini mau bicara tentang IoT device-nya. Ya, sebenarnya bukan hanya sensing, tapi juga control. Kalau sensing artinya kan hanya menerima atau men-sense environment ya. Kita taruh beberapa sensor, terus kita sense datanya, terus kita kirimkan ke cloud gitu. Nah, pertama kita tahu dulu nih yang kita mau sense apa. Ya, setelah tahu mau di-sense apa, baru kita cari sensornya seperti apa. Jadi sensor suhu aja itu tipenya banyak sekali, banyak macam-macam, dan tentunya harganya berbeda-beda. Kenapa banyak sekali? Karena spesifikasinya berbeda. Contoh ya, kalau saya mau sensor di ruangan saya, ya ruangan ini paling suhunya antara 10 derajat aja jarang kan. Ya mostly kalau ruangan di daerah rumah saya sih, mungkin antara 20 sampai 30 derajat. Ya kalau kita mau lihat suhu Indonesia ini, ya paling-paling mungkin 5 derajat kali ya, sampai 40 derajat gitu, itu udah ekstrim. Berarti kita kalau mau bikin sensor ruangan, suhu di ruangan, cukup cari sensor dengan range antara, nggak usah minus, karena kita negara tropis, mungkin antara 5 atau 10 derajat sampai 40 derajat itu sudah cukup. Namun kalau kita punya sistem mau dipasarkan di iklim 4 musim, berarti kita harus cari sensor yang mampu mendeteksi sampai negatif temperatur. Tapi kalau sensor suhu saya mau pasang di mesin mobil tuh suhunya nggak cukup cuma 50 derajat, itu bisa ratusan derajat kan. Berarti sensor saya harus ganti lagi. Nah, jadi penting kita tahu domain kita di mana, baru menentukan jenis sensornya apa. Contoh kasus lain sensor humidity. Ya, banyak sensor yang murah ya, humidity dan temperatur sensor tuh jadi satu. Ambil contoh yang paling murah, namanya DHT11. Anda bisa googling. DHT11 itu satu jenis sensor, dia bisa mendeteksi suhu dan temperatur. Oke, itu harganya murah, serasa cuma 10 ribuan atau belasan ribu lah gitu. Tapi ada juga sensor sama suhu dan temperatur, mungkin jenisnya beda ya, kalau nggak salah SHT75. Itu sensor itu harganya puluhan dolar, kalau nggak salah sekitar 700 ribu lah kalau dirupiahkan. Nah, kenapa bisa berbeda jauh begitu? Ya tentu spesifikasinya. Kalau yang satu DHT11 yang murah itu, kalau kelembabannya sudah melewat 90%, dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi 90% sama 95% bagi dia sama. Kemudian kalau sensornya itu environment-nya dari 90% sudah turun ke 85, mungkin dia juga tidak langsung tahu. Karena dia lambat responsnya. Nah, jadi harga itu ya betul nggak bohong. Jadi ketika kita mau implementasikan, sudah tahu kita mau
ambil parameter apa di satu environment itu. Terus langkah berikutnya adalah kita mesti tahu parameter yang perlu untuk kasus itu apa. Baru kita bisa mengimplementasikan memilih sensor yang tepat. Jadi jangan sampai kasusnya kita mau bikin sensor untuk suhu ruangan. Terus Anda pakai yang mahal, SHT75. Terus saingan Anda kasih harga satu alat ini katakanlah 100.000 gitu ya. Terus saingan Anda pakai sensor yang lebih murah lagi. Nah, ternyata setelah dilihat dia bisa lebih murah karena sensor yang dia pakai itu speknya lebih rendah dibanding sensor yang Anda pakai. Anda maunya bagus. Kita mau desain yang bagus, Pak. Sensornya yang canggih, speknya yang canggih. Tapi ingat, itu semua ada harga yang dibayar. Sedangkan kompetitor, dia bisa kasih garansi untuk alatnya, dan sensor yang dipakai lebih murah. Ya, secara umum, customer akan melihat, ya nggak ada bedanya saya beli barang yang lebih murah, asal ada garansi, speknya sesuai, buat apa saya beli yang lebih mahal. Nah, itu salah satu contoh use case dari role seorang arsitek di bagian sensing. Nah, yang berikutnya lagi, power. Dia juga harus bisa melakukan justifikasi alat ini nanti power supply-nya pakai apa. Colok langsung ke listrik, pakai baterai, atau pakai solar panel. Kalau taruh di jalanan, misalnya sensor suhu, polusi di jalan raya, itu kan tempatnya fix ya. Terus ada panelnya juga, ada display gitu. Nah, kalau kayak gitu kan listriknya sudah ada. Ya, sensor IoT-nya nggak usah macam-macam pakai solar panel, nggak usah pakai baterai, langsung aja colok ke listrik. Karena di situ sudah ada power. Nah, problem solve. Terus jaringannya gimana? Ya kan di kota, bisa pakai GSM, atau kalau sudah sekarang ada LoRaWAN, ya pakai LoRaWAN. Karena GSM dengan LoRaWAN jauh lebih murah dibanding GSM. Bayarnya tahunan, cost-nya jauh lebih murah. Kenapa lebih murah? Ya karena yang dikirim datanya kecil, bandwidth-nya kecil. Sehingga di device, di frekuensi yang sama, itu bisa diduduki, bisa disewakan ke banyak device. Kalau GSM kenapa mahal? Ya karena bandwidth segitu hanya dipakai oleh sedikit orang. Kalau bandwidth yang sama, yang dipakai hanya satu orang untuk GSM, bisa diganti dengan 1000 sensor, ya berarti harganya jauh lebih murah kan. Nah itu analoginya. Ya. Terus kalau device-nya lagi di tengah sawah, kan susah tarik kabel listrik ke tengah sawah. Tapi sensornya harus bekerja siang dan malam. Dan itu solusinya bisa ada dua ya. Kalau powernya cukup, Anda pakai baterai. Tapi mesti hitung, baterainya perlu diganti berapa lama. Ya kalau baterainya diganti setiap 3 bulan masih masuk akal. Tapi kalau baterainya diganti setiap bulan juga mungkin akan merepotkan. Karena kemungkinan bisa lupa ganti baterai. Atau kalau baterainya langsung habis, perlu dicas lagi kan butuh waktu. Atau pakai solusi solar panel plus baterai. Nah itu mengenai power ya. Nah ini data communication, seperti tadi saya sempat cerita, mau pakai apa jaringannya. Terus berikutnya, internetnya. Protokolnya mau pakai apa? Kalau pakai IP, mostly sekarang orang simple menggunakan MQTT. Apalagi kalau device itu kecil. Seperti ESP8266, microcontroller yang memorinya kecil. Tapi kalau device-nya itu besar, seperti Raspberry Pi, itu sudah single board computer, itu protokolnya mau pakai HTTP juga nggak apa-apa. Karena dia lebih, listriknya pasti lebih powerful, device-nya juga lebih powerful. Jadi kalau protokolnya sama, tidak perlu gateway. Kalau protokolnya beda, nah diperlukan gateway. Nah, kalau di sini gateway yang diperlukan paling hanya gateway untuk internetnya saja. Misalnya kalau di rumah ada router, ya itu gateway dari jaringan lokal ke internet, gitu ya. Terus untuk security, ini bisa dipikirkan mau pakai virtual private network, atau mau pakai virtual LAN, atau menggunakan software defined wide area network. Kalau virtual private network itu normally kita lakukan proses VPN di dalam satu jaringan ya, bisa di building gitu.
Saya mau pisahkan jaringan antara finance dengan jaringan gas. Kalau jaringannya gas ini dijadikan satu network dengan finance, tentunya nanti ada orang masuk ke dalam building itu, nanti dia nge-hack jaringan finance. Kan ribet ya. Nah, untuk lebih amannya kita sebagai network administrator, kita bedakan gas jaringan sendiri, VLAN sendiri. Sedangkan finance, ini VLAN sendiri lagi. Jadi secara data, komunikasi mereka nggak akan ketemu gitu. Ya, itu contoh. Tapi kalau di cloud gimana? Nah, di cloud kita punya data center, kita misalnya host, kita punya virtual machine, server kita di zone A. Zone A itu satu data center sendiri ya, di satu lokasi sendiri, satu building sendiri. Terus satu lagi kita implementasikan di zone B gitu. Nah, zone B juga building sendiri, listrik sendiri, jaringan sendiri. Nah, di antara dua ini kan berbeda tempat ya, mungkin berbeda kota, berbeda lokasi. Namun kita bisa hubungkan secara VLAN, secara virtual LAN. Caranya gimana? Kita menggunakan SDN, Software Defined Network. Jadi antar dua zone ini kita bisa bikin private network. Makanya nanti kalau Anda belajar cloud, di cloud itu saat kita install satu virtual machine, install compute engine, Anda akan diberikan dua IP. Satu IP lokal, IP internal gitu, satu lagi IP public. Nah, IP publicnya nanti bisa aja di-assign ke beberapa IP lokal. Dan kalau Anda lihat ada IP public, IP lokal, berarti kan ada routernya kan. Nah, memang di cloud juga ada ada router, ada switching, namun itu semua based on software. Nah, itu yang menarik ya. Oh ya, jangan lupa node-nya itu bisa aja banyak, bisa awal kita mulai kecil, bisa nanti ribuan, misalkan jutaan. Dan tentunya kita perlu cloud-nya itu kuat. Jangan sampai nanti pada saat customer kita makin banyak, kita bukannya malah bersyukur, kita malah ngomel-ngomel sebagai orang engineer-nya. Ini makin bikin gue susah gitu. Nah, nggak gitu kan. Tentunya dengan desain yang tepat, cloud ini bisa handle mulai dari ratusan sampai jutaan customer ya, jutaan user ya. Dan ini semakin mudah dilakukan kalau Anda menggunakan cloud. Nah, untuk protokolnya ada 3, tinggal pilih yang mana gitu ya. Terus yang keempat adalah tentang lapisan secara vertikalnya. Kita tahu akan menyimpan data di cloud. Kita tahu ada sensor. Dari sensor, ngirim data ke storage. Simpelnya seperti itu. Namun pada prosesnya, kita mesti perhatikan. Kalau sensornya ini banyak, ada jutaan sensor, atau dalam satu area lokasi, katakanlah satu gedung lah ya. Satu gedung ini, katakanlah ada 500 sensor. Ya. 500 sensor ini daripada 500-nya langsung upload ke cloud, lebih baik 500 sensor ini disimpan, diproses datanya oleh komputer yang ada di lokal, ada di gedung tersebut. Nah, komputer lokal ini fungsinya bisa sebagai filter, bisa sebagai pre-processing. Jadi filter tuh bisa aja data-data yang error, itu jangan dikumpulin tapi dibuang. Data itu terus diproses, baru disimpan di cloud. Dengan demikian, traffic efektif, penyimpanan di cloud juga lebih efektif. Daripada 500 dalam satu building, kirim semua data ke cloud. Ya, datanya macam-macam gitu. Kenapa? Karena cloud itu kan lebih mahal. Kita mesti sewa bulanan atau sewa tahunan. Nah, kita maunya ya efektif. Jadi dengan pertimbangan seperti itu dimungkinkan kita menaruh satu semacam komputer yang melakukan pre-processing atau noise filtering. Dan komputer itu yang disebut dengan fog. Kenapa fog? Ya karena fog itu kan mirip awan, tapi adanya di bawah. Jadi fog machine ini fungsinya mirip dengan cloud storage, tapi letaknya dia di dekat sensor. Jadi hubungan antara fog dengan sensor itu pakai LAN biasa.
bukan pakai WAN. Sekalipun protokolnya TCP/IP. Gitu ya. Saya juga di rumah merasa perlu pakai fog. Kenapa? Saya punya sensor dipasang di pot ya. Dan sensornya itu wireless. Jadi saya hanya menggunakan ya rencananya saya mau buat sensor pakai baterai terus solar panel atau pakai listrik yang taruh di pot. Sedangkan datanya itu dikirimkan secara wireless. Nah, kalau saya kirimkan datanya langsung ke cloud, datanya itu padahal mau diperlukan untuk men-trigger pompa vertigasi. Vertigasi itu penyiraman pupuk dan fertilizer secara integrated ya. Jadi sekali siram ada pupuk dan airnya. Jadi si pompa ini akan nunggu nih data dari si sensor. Kalau data sensor bilang sesuatu, si pompa akan proses. Oh, ini sudah menyiram. Oh, data segini nggak usah nyiram. Nah, kan si sensor harus ke cloud. Cloud baru ke pompa. Kalau saya semuanya tidak pakai fog, berarti cloud saya ada di internet. Nah, sekarang kalau internet di rumah saya putus, berarti sistem saya kan akan fail semua. Nah, Anda bayangkan kalau satu company manufacturing yang tadi itu pasang sensor-sensor di mesinnya, dan untuk melakukan proses monitoring, kalau internetnya putus, apakah semua mesinnya akan fail? Kan mengerikan sekali seperti itu kan. Nah, makanya untuk kasus-kasus seperti itu, dibuatlah fog machine atau komputer yang fungsinya sebagai intermediate ya. Jadi kalau internetnya putus, ya dia tetap bisa operasi di building itu. Nah, hal-hal tertentu di mana sensornya ini butuh komputasi yang tinggi, contoh kamera yang di jalan raya, dia capture, terus dia mungkin melakukan proses processing image-nya dulu kan, sebelum dia kirimkan ke cloud. Nah, karena dia butuh processing yang cukup banyak untuk memproses image-nya, maka di IoT device-nya itu diperlukan komputasi yang kemampuannya cukup besar. Nah, itu yang disebut dengan edge compute. Jadi edge itu artinya di tepi. Tepinya di mana? Di IoT device-nya, di IoT sensornya. Nah, kalau seperti ini bisa aja IoT sensornya, komputernya tuh menggunakan komputer yang lebih powerful. Ya, sekarang banyak embedded computer yang kecil, tapi cukup powerful, sampai 4 core, hexacore, 1,8 GHz. Jadi cukup tuh seperti itu. Dan nggak usah pakai komputer x86 yang harus ada heatsink, harus ada kipas, gitu-gitu. Jadi mereka cukup kecil ya. Mungkin kalau Anda lihat di sini, ini juga ada salah satu embedded computer. Ini 4 core ya, heatsinknya cukup kecil seperti ini saja. Nah, terakhir, threat dan security. Ini juga hal yang perlu diperhatikan. Karena sekali kita launching produk kita ke internet, mau di Play Store, mau di web, pasti ada orang yang mencoba menghacknya. Ketika Anda bilang, wah saya sistemnya sewa ya, kalau Anda nggak bayar akan diputus. Ya pasti ada orang mencoba bagaimana supaya dia bisa langganan terus-menerus tanpa harus bayar. Nah, maka dari itu, setiap kali produk kita mau launching ke internet, pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan penetrasi test. Nah, penetrasi test ini biasanya dilakukan oleh seorang security specialist. Jadi kita minta untuk melakukan penetrasi hacking ke situs yang kita develop sebelum kita launching. Dan dia melakukan berbagai upaya untuk coba menghack sistem kita. Nah, dari laporan itu kita melakukan perbaikan. Nah, setelah oke, baru kita launch ke publik. Nah, itu prosesnya seperti itu. Tanpa proses seperti itu, wah, ketika Anda launch satu produknya sukses, dihack, ya itu benernya kita butuh biaya yang lebih besar lagi.
Dan setiap institusi, terutama yang finansial, pasti punya orang atau bahkan divisi khusus untuk nanganin ini. Ya, seperti BCA, mereka juga punya ya. Bahkan kalau dilihat dari laporannya, begitu banyak orang yang mencoba menghack klik BCA misalnya ya. Oke, sampai sini ini tahap teorinya. Nah, ada sisa waktu berikutnya, saya akan menjelaskan sisi praktikalnya. Jadi ini adalah yang dibahas di buku IoT Arsitektur chapter 2 ya. Nah, berikutnya ini yang akan dibahas di buku Learning AWS IoT. Dan SL kita minggu ini, saya challenge Anda untuk mencoba ini di komputer Anda. Oke, saya akan coba tuntun pelan-pelan. Saya akan perlihatkan dulu buku yang Anda pakai nanti. Jadi ini ya bukunya. Saya sudah masukkan bukunya di bagian files. Oke, ini Learning AWS IoT. Layar saya tetap kelihatan ya. Nah, kita lihat di chapter 1. Jadi yang kita lakukan ini di chapter 1 ya. Nah, Anda nanti bisa ya asalnya sama per kelompok. Anda bisa baca ini. Jadi intinya kita sekarang mau nyoba nih IoT connect ke AWS, ke Amazon Web Services. Apa sih? Gimana sih prosesnya? Gunanya apa sih gitu? Nah, di sini dia kasih tahu bagaimana cara prosesnya. Dalam hal ini kita bikin script kecil. Nanti kita seakan-akan akan buka 2 command prompt di sini di komputer kita, menjalankan program yang sama. Terus nanti kita akan lihat prosesnya. Jadi kalau nanti kita di Windows pakai Windows PowerShell namanya ya. Ini misalnya prosesnya begini. Saya mesti jalankan satu perintah dulu. Harus dikasih ini dulu. Screen saya tetap bisa diikutin ya. Ya, harus begini. Kita bilang yes. Baru bisa jalan ya. Nah, ketika ini kita jalan begini, ini nanti aplikasi kita sudah connect ke kita punya ini, AWS nih. Nah, di sini Nah, di sini sudah kelihatan nih data dikirim ini, device connected, yang dikirim ini datanya. Terus kalau kita kirim balik, kita bilang hello juga. Kita send. Nah, di sini muncul seperti itu. Nah, ini yang saya minta, saya ajak Anda untuk nyoba proses ini. Terus kan saya waktu itu sempat bilang, ini harus punya account dari AWS-nya. Nah, karena prosesnya belum selesai, nanti saya akan buatin account-nya, saya buatin device-nya menurut buku ini. Terus apa yang diperlukan untuk klien, yaitu sertifikatnya, saya berikan kepada Anda tinggal nyoba aja. Gitu, oke? Nah, hal yang sama, ini juga bisa dicoba. Ya, kalau ini kan dari sini ke sini ya. Nanti bisa juga kita bikin yang lain. Misalnya di sini kita coba ya berarti ini PPTI 8 ya nanti ya, saya ganti ya. Oke, ini mesti dijalankan lagi. Ya. Jadi kalau ada 2 device yang connect, otomatis yang satu akan ketendang keluar. Prosesnya seperti itu.
Jadi dia yakin cuma ada satu device yang connect saja. Nah, kalau mau dilihat isi scriptnya itu sebetulnya nanti dia manggil satu program. Nanti saya akan coba kirim ulang programnya, sehingga nanti kalau Anda coba, ini sama ini bisa terkonek gitu ya. Kalau sekarang kan istilahnya kita kirim hanya melalui di sini. Jadi kalau saya kirim hello, ini bisa ke sini kan. Sedangkan kalau saya jalankan di program satu lagi di sini, maka saya kirim hello. Karena kliennya sama, maka yang satu akan berusaha ditolak gitu. Nah, yang ini. Jadi saling berebutan. Ini kenapa bisa begini? Karena ID-nya sama. Nanti kita bisa coba buat ID-nya berbeda sehingga dua-duanya bisa connect dan dua-duanya bisa menerima pesan. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan ke Anda bagaimana proses dan ide dari program ini seperti apa. Jadi nanti SL-nya adalah Anda mencoba menginstal program sehingga ini bisa dijalankan. Dan ketika dijalankan, dia ada kirim pesan, dan ini juga bisa kirim pesan ke sini. Jadi setiap kali dijalankan, dia kirim pesan. Jadi kalau dijalankan pertama kan dia mungkin akan connect begini. Nah, ketika ini dijalankan, maka otomatis dia mengirim pesan ke sini. Nah, nanti di sini akan muncul sesuatu tulisan. Gitu. Itu bayangan programnya, ya. Nah, untuk itu tahapnya seperti ini. Jadi kalau dilihat di slide, jadi penjelasan yang di slide itu detailnya ada di AWS ya, di sini buku Learning AWS IoT. Oke, kita balik ke slide-nya. Nah, di sini dijelasin awal-awal kita bisa daftar dengan free tier. Ini langganan bisa setahun. Bahkan ada yang always free. Cuma syaratnya harus daftar dengan menggunakan kartu kredit. Walaupun nanti kartu kreditnya tidak di-charge gitu ya. Nah, setelah daftar, Anda bisa masuk ke sini, ke konsolnya. Jadi konsolnya tuh seperti ini. Nah, ini saya Oke, ini adalah AWS konsolnya ya. Nah, ini dia. Jadi waktu masuk, ya walaupun ini nggak sama persis lah ya URL-nya ya. Ini artinya saya ada di Southeast di Singapura punya data center-nya. Nah, ini kelihatan di sini data center-nya Singapura ya. Kita bisa pilih sih. Ya, saya pilih yang paling dekat lah trafficnya Singapura. Terus ini menunya. Nah, setelah itu kita kalau mau buat device, connect device, adanya di sini, di onboard, ini getting started. Nah, terus pakai ini ya. Terus register device, download kit ini. Tahapnya cuma 3. Ini dia. Jadi nanti ini saya coba demokan. OS-nya pilih Windows. Programnya saya pakai Node.js. Kemudian ininya saya kasih nama tes. Kok ya. Saya kasih nama di sini AWS IoT PPTI 8 ya. Nah, kalau menurut teks ini, setelah teks ini, maka berikutnya adalah
ini ya, sama ya, muncul yang tadi kan. Terus berikutnya lagi ditanya nih, device name. Nah, di sini menu yang baru ini, yang di bagian bawah ini di hide. Jadi ada optional configuration ya. Nah, di sini dipermudah. Jadi optional configuration kita nggak usah apa-apain. Jadi di menu berikutnya lagi yang ini, things type, kita kosongin aja. Kita nggak usah pakai. Terus register things juga tidak perlu. Kemudian sertifikat juga bahkan sudah di-createin. Jadi next step berikutnya adalah ini. Nah, Anda lihat di sini, ini sudah sampai ke tahap sertifikatnya sudah jadi di-createin. Kalau ini kan di-download ya sertifikatnya kan, di-activate, download. Kalau ini otomatis nggak usah, sekali kita download aja di sini. Nah, maka ini sudah bisa isinya. Ini saya bilang ini PPTI 8. 8 ya. Nah, jadi di dalam file zip ini, di dalamnya sudah diberikan key-nya. Kan tadi waktu kita bicara aspek security, komunikasi antara device sampai ke cloud-nya harus aman. Nah, bagaimana membuatnya aman? Amazon membuat dengan cara ini, private key. Jadi ada private key, kemudian ada sertifikat dan pada public key ya. Nah, itu dia. Terus ada script untuk mencobanya. Yang tadi saya jalankan, start PS1 itu adalah scriptnya. Ini sekarang saya kasih contoh, tadi kan pakai script yang sudah jadi dari kelas yang lain ya. Nah, sekarang saya mau coba script yang ini nih, yang barusan kita buatkan untuk yang ini ya. Jadi saya akan buat folder baru di sini. Oke, tadi saya download ke sini ya. Ini saya copy ke satu folder .js. Ini saya akan ekstrak. Oke, ini saya akan kasih folder dulu aws IoT PPTI 8. Yang tadi filenya ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini saya copy ke sini. Nah, jadi satu file ini begini. Ini nanti saya kirim. Oke, ini saya kirim dulu ya ke files Anda. Oke, saya akan bikin folder. Bagian files, new folder, SL 2 Agustus 2021. Oke, jadi ini saya akan berikan ke Anda. Terus nanti Anda ikutin ke saya, diekstrak ke sebuah folder, kasih nama aja apa aja. Terus untuk menjalankan ini caranya begini. Anda buka Windows PowerShell. Oke, ini saya kosongin dulu ya. Saya exit dulu. Saya exit dulu. Caranya begini, Anda ketik Windows PowerShell ini. Oke. Nah, terus Anda pergi ke folder ini. Saya copy. Saya ada di drive X nih. CD ini. Dah. Setelah itu jalankan start. Nah, kalau muncul seperti ini, oke, Anda buka file start.sh-nya. Start. Itunya PS1-nya. Jadi ini ya, start.ps1 Anda buka. Ya, ini nggak usah pakai ini sih sebetulnya. Saya buka pakai ini aja.
Nah, lihat di sini. Permission to run PS script for this session only. Anda jalankan set execution policy ini. Ini karena copy, Anda kopas di sini. Enter. Ini Anda bilang yes. Ini hanya bisa dijalankan di Windows PowerShell ya. Kalau Anda pakai command prompt CMD begini nggak bisa jalan. Jadi kalau Anda pakai CMD begini, Anda klik begini, ini akan error ya. Nih. Jadi di Windows PowerShell. Nah, setelah ini jalan, kita balik dulu ke sini untuk melihat prosesnya ya. Ini saya masuk ke next step. Nah, ini dia kasih tahu juga sih, setelah kita itu Anda unzip, terus jalankan ini. Nah, cuma dia nggak ceritain nih jalankan di mana. Ini jalankannya di Windows PowerShell ya. Nah, setelah itu jalankan ini. Terus kita done. Oke, kita done di sini. Nah, kita coba lihat yang AWS PTI 8 ini ya. Nah, ini alatnya nih. Sekarang kita coba jalankan. Start. Nah, yang dia lakukan nanti kalau benar caranya begini dia akan installing AWS SDK, terus dia coba connect dengan kesininya ya. Nah, di sini nanti kita bisa akan lihat di bagian tes ini kita coba subscribe ke topik 1 ya. Oh, oke, kita lihat dulu ininya nih. Things. Ini ya. Ya, ini coba bisa kita publish. Oh, sorry. Bentar. Kita lihat di sini. Nah, ini ada yang connect ya, terpublish. Coba saya subscribe. Sebentar, topik 1 kali ya. Oke, kelihatannya ini saya mesti lihat di program ya. Kita coba yang ini dulu nih, yang demo ya. Windows PowerShell. Kalau di sini
Oke, ini lakukan ini dulu. Oke, ini. Nah, ini ID-nya beda ya. ID-nya beda. Terus untuk tahu dia ke topik yang mana, kita bisa lihat dari sini. Jadi sebetulnya dia akan mengeksekusi sebuah program. Program itu adanya di ini. Node modules device sample.js. Ya, ini kita lihat ya. Node modules, examples, Node modules, AWS, IoT SDK, terus examples, dan device sample.js. Ini dia. Nah, ini dia. Ini yang program yang dijalankan. Jadi dia subscribe ke topik 1 dan bisa publish ke topik 2 ya. Jadi kita subscribe-nya ke topik 1. Kita coba nih. Topik 1 dan topik 2. Jadi di sini ini. Terus saya publish ke topik 1. Nah, lihat di sini muncul. Ketika saya klik di sini, ini muncul di sini ya. Tapi kalau saya ke topiknya beda, dia nggak muncul. Kenapa? Karena ya tadi itu. Ini subscribe ke topik 1. Ini test mode-nya ini, tadi kita, mungkin di sini ada parameternya ya, test mode-nya. Kalau nggak dikasih parameter test mode-nya, mungkin itu jadi default-nya 1 ya. Yang ini ya. Nah, kalau Anda menjalankan ini di komputer Anda, terus saya klik message di sini, topik ini, maka akan terpublish juga. Lagi gitu. Dia akan muncul lagi. Terus saya subscribe-nya sekarang ke topik 2 kali ya. Nah, waktu saya menjalankan proses ini dia jalan nih, muncul. Nah, ini pesannya yang muncul terus nih. Dia ini jalan dia. Oh, mungkin saya biar lebih jelas, ini saya habisin dulu ya. Ctrl C. Ctrl C ya. Oke, udah ya. Nah, ini kan topiknya hilang. Saya clear dulu deh semuanya. Oke. Terus ini saya jalankan di sini ya. Oh, ini subscribe, sorry. Nah, ini dia jalan nih. Nah, ini juga jalan. Jadi, programnya secara periodik akan mengirimkan data ininya model proses. Datanya ada di mana? Karena programnya ini dia. Ini program dibuat dengan Node.js. Nah, time intervalnya ini kan. Jadi dia akan kirim ke publish ke topik 2. Nah, yang dipublish adalah counternya. Nah, ini yang kira-kira saya minta untuk mencoba dan nanti mendemokan dalam bentuk screenshot taruh di PPT. Jadi Anda cerita prosesnya, mengulangi apa yang saya lakukan di sini. Berarti kan Anda nggak punya AWS IoT-nya nih. Nah, berarti Anda mulai dari ini aja, konsol ini, kemudian Anda jalankan, terus Anda coba dengan di 2 komputer ini. Terus supaya
programnya itu bisa saling ngomong, ini kan sekarang dia ngomong harus melalui yang ini ya. Nah, supaya bisa saling bicara, jadi ide dasarnya adalah begini. Kita jalankan program dengan mode yang berbeda. Ini kan modenya adalah argumen test mode ya. Test mode. Sebentar. Test mode. Nah, ini dia. Test mode-nya 1 dan 2. Jadi yang satu mungkin kita pakai test mode 1, yang satu kita jalankan sebagai test mode 2. Gitu. Nah, gimana cara untuk kita menjalankannya? Berarti file ini harus dibikin 2 ya. Yang file ini nih. Ini kan start 1. Start PS1. Berarti ini kita harus save as sebagai ini start 2. Ya. Nah, nanti yang start yang kedua, yang ini mungkin nanti kita coba jalankan dengan tambahan parameter. Parameternya kan kalau tadi ini kita lihat ya di sini. Parameternya tadi test mode ya. Sebentar. Test mode. Nah, ini ya. Coba dicari tahu bagaimana memanggil program device sample. Berarti yang PS2 ini Anda manggil dengan tambahan parameter sehingga device sample.js dipanggil dengan test mode yang kedua. Gitu. Ya, atau sebenarnya kalau mau gampang ini kita buat sekali lagi aja. Copy. Terus ini kita paste. Sorry. Ini kalau mau gampang kita bisa juga begini, save as. Ininya 2 gitu. Terus ini kita ganti aja. Ini kan dia 1 ya. Nah, ini kita ini jika 2. Terus ini nanti kita panggil yang 2 ini example-nya yang kedua. Gitu. Nah, ini kita coba jalanin. Start 2. Oke, kalau gitu nih masih error ya. Yang ini oke, ini masih belum oke lah ya. Nanti kita coba cari tahu sehingga publish dan subscribe-nya ini kita balik sebetulnya. Jadi maksudnya yang satu, yang dua, yang harusnya jadi gini ya. Example 2 ini harusnya begini. Oke, dia subscribe ke topik 2. Dan dia akan publish ke topik 1 gitu. Nah, itu nanti kita balik begitu. Ya. Nanti saya akan coba perbaiki programnya. Terus saya kirim di bagian Teams-nya ya. Jadi codingnya saya akan bantu coba jalankan, sehingga nanti kalau Anda jalankan
di sini dan di sini, Anda bisa lihat program ini bisa saling berkomunikasi. Oke, gitu ya. Sehingga Anda tidak perlu ini lagi untuk melihat responsnya. Ya, karena kan ininya Anda belum punya account-nya. Gitu. Baik, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Jadi saya akan coba berikan dokumennya mungkin besok ya, dokumen tambahannya. Oke, sekarang kita absen dulu. Ya, sambil Anda coba baca-baca tentang Node.js ya. Nanti kalau sempat, saya juga akan coba buatin contoh program pakai Python. Ya, Anda lebih suka Python atau JavaScript? Karena ini contohnya ada dua, bisa Python, bisa JavaScript sih. Anda lebih prefer yang mana? Atau dulunya belum pernah belajar ya? Bingung juga sih Pak, soalnya kayak cuma sebagian. Yang Python pas machine learning, JavaScript pas matkul apa itu ya? Oke. Berarti dua-duanya sudah pernah melihat lah ya? Iya, cuma nggak yang sampai mendalami. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya absen dulu ya. Sekarang Anthony. Ada? Anthony Wijaya. Hadir kok. Oke. Iputu Leong Pranata. Hadir, Pak. Michael Jonathan. Hadir, Pak. Oh, Michael Jonathan ada dua ya, sama persis ya. Yang satu Eko Saputra, yang satu Michael Jonathan. Dua-duanya hadir ya. Ricardo. Ada? Ada, Pak. Rio. Hadir, Pak. Tiara Wijaya. Oke, mungkin ke toilet. Varianto. Hadir, Pak. Wilfrando. Hadir, Pak. Agi Frian. Hadir, Pak. Alvin Putra. Hadir Pak. Oke, lanjut Andreas Jantrana. Hadir. Angela Putri. Hadir kok. Angela Susanto. Hadir, Pak. Calvin Matthew. Oke, nanti. Calvin hadir, Pak. Oke. Erik Sanjaya. Hadir Pak. Ferdiana. Hadir, Pak. Jennifer. Hadir, Pak. Jovian. Hadir, Pak. Yosef Wahyu. Hadir, Pak. Kennedy Genisius. Hadir, Pak. Mantap, saya suka namanya nih. Saya doakan Anda benar-benar jadi orang jenius. Apa sudah jenius sekarang ya? Tapi biar lebih jenius lagi. Kesia Eka Tirta. Hadir, Pak. Laurencia Fedora Hartono. Hadir, Pak. Michelle Setiawan. Hadir, Pak. Nathanael Abednego. Hadir, Pak. Stephen Aprianto. Hadir, Pak. Theodora Abigail, ini hadir lah tadi ngundang saya ya. Antonius Ricky. Hadir, Pak. Oke, Destin Joani. Hadir, Pak. Janet. Hadir, Pak. Rainer. Hadir, Pak. Ronaldo. Hadir, Pak. Baik. Tiara hadir, Pak. Tiara hadir. Oke, sip. Mantap nih hadir semua. Oke, jadi saya mengerti Anda mungkin bingung dari penjelasan saya ini yang minta Anda bikin tugas, tapi saya nanti akan coba bikin lagi PowerPoint-nya tentang dan isi programnya. Ini saya bilang mencoba AWS IoT. Jadi rencana saya begini nantinya. Kalau Anda
saya akan coba bikin contoh nih, yang ini dulu selesaikan menggunakan JavaScript, dan berikutnya saya akan beri contoh menggunakan Python. Nah, menurut saya sih, saya sendiri lebih familiar dengan Python dibanding JavaScript. Nanti kita seakan-akan mau bikin program chatting. Jadi kita jalankan programnya, yang nanti akan di Python ini, akan ditanya mau subscribe topik apa, mau publish ke topik mana, gitu ya. Sehingga nanti kalau kita udah subscribe ke topik ini, terus klien yang satu lagi juga bisa begitu. Kita ganti-gantian mau publish ke topik mana, mau subscribe ke topik mana, sehingga Anda jalankan dua program di dua terminal. Misalnya satu ini dan sini, dan dua-duanya kalau ini kita ketik sesuatu dia muncul ke sini. Ini kita ketik di sini muncul di sini, seperti itu. Terus Anda juga bisa sambil coba ke komputer yang lain. Nah, yang dibutuhkan dari account AWS itu sebetulnya untuk mendapatkan ini, 3 ini. Ini ya, PPTI 8. Yang dibutuhkan adalah ini. AWS IoT PPT8 certified.perm private key public key. Jadi 3 ini yang dipakai untuk mengautentikasi program ini ke AWS IoT Core. Ini ke AWS IoT Core. Nah, setelah ketemu di IoT Core, maka kiriman pesannya tinggal publish and subscribe saja. Topiknya bebas, mau topik apa aja. Nah, itu adalah salah satu prinsip dasar dari IoT communication. Orang sebutnya singkatnya PubSub, publish, subscribe, seperti itu. Nah, ini yang saya ingin Anda mencoba, gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan, nggak usah khawatir, Anda kirim message saja di Teams, ya. Setelah saya mempost tutorial lebih lanjutnya. Oke, begitu. Kita sudahi dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat dan jaga protokol kesehatan ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.